Perkenalkan, saya Dwi Suryautama, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 mata kuliah struktur data, di mana akan saya jelaskan bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer, string, pendeklarasian array 1 dimensi, pendeklarasian array 2 dimensi, dan pendeklarasian linked list di bahasa pemrograman Java. Mari kita buka. Untuk tugas nomor 1, untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita perlu menyebutkan tipe data variabel terlebih dahulu, diikuti dengan nama variabel yang kita inginkan. Berikut adalah contoh deklarasi variabel bertipe integer dengan nama nilai. Kita lihat bersama. Di sini int adalah tipe data yang menunjukkan bahwa nilai hanya dapat menyimpan angka bulat. Sementara nilai adalah nama variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan dan mengakses data tersebut. Sedangkan 0 adalah nilai dari tipe data yang telah kita berikan. Berikut adalah contoh lengkapnya untuk pendeklarasiannya. Lalu untuk menampilkan data yang telah kita buat sebelumnya, dengan menggunakan perintah system out print line, kita akan coba. Di sini kita lihat nomor 1 hasilnya 0. Ini dapat kita rubah nilainya. Kita ambil contoh dengan nilai 10. Kita jalankan kembali. Pada kode ini kita pertama-tama mendeklarasikan dan menginisiasi variabel nilai dengan nilai 0, lalu kita mengubahnya nilainya menjadi 10 dan akhirnya menampilkan kedua nilai tersebut. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu tipe data string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu teks atau urutan karakter. Misalnya, kita bisa menggunakan tipe data string untuk menyimpan nama, alamat, atau kalimat. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data string di Java, kita cukup menyebutkan tipe data string terlebih dahulu, lalu memberi nama variabel sesuai yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membuat variabel bernama kata yang berisi kata struktur. Berikut contohnya. String dengan nama kata yang berisi kata struktur. Saya jelaskan kembali. String adalah tipe data untuk menyimpan teks, sedangkan kata adalah nama variabel yang kita pilih. Ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada struktur, adalah nilai string yang disimpan dalam variabel kata. Teks ini dapat diganti dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk menampilkan
Tipe data string sama seperti data integer, yaitu menggunakan sistem out print line seperti di layar. Kita coba. Oke. Dia menampilkan kata struktur. Kita bisa coba ganti dengan struktur data. Kita play. Ya. Struktur data. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu pengenalan mengenai array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel yang sama. Array memungkinkan kita untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam urutan tertentu. Di Java, untuk mendeklarasikan array, kita harus menyebutkan tipe data array terlebih dahulu, diikuti dengan nama array, kemudian mengisinya dengan nilai-nilai yang ingin kita simpan. Sekarang kita akan membuat array satu dimensi yang bernama array 1. Seperti pada contoh, seperti pada layar. Dengan tipe data integer yang berisi angka 12, 10, dan 40. Berikut kita simak contoh kode program yang telah kita masukkan. Nah, setelah mendeklarasikan array, kita bisa mengakses elemen-elemen di dalamnya menggunakan indeks. Ingat, indeks array dimulai dari 0. Jadi, elemen pertama yaitu 12 memiliki indeks 0. Sedangkan elemen kedua yaitu 10 memiliki indeks 1. Dan elemen ketiga yang bernilai 40 memiliki indeks 2. Untuk menampilkan data tersebut, dapat menggunakan contoh kode program sebagai berikut. Jika kita menjalankan kode tersebut, hasil output yang akan muncul di layar adalah, kita akan coba. Dia akan menampilkan masing-masing data. Oke, setelah sudah menampilkan array satu dimensi, kita akan lanjut ke array 2 dimensi. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu indeks, yaitu baris dan kolom. Kita bisa memandangnya seperti sebuah tabel atau matriks. Misalnya kita ingin membuat array 2 dimensi yang berisi 3 baris dan 3 kolom. Berikut adalah matriks yang ingin kita buat di Java. Yaitu baris pertama berisi nilai 12, 10, dan 40. Yang kedua 13, 11, dan 41. Yang ketiga bernilai 14, 12, dan 42. Untuk mendeklarasikan array 2 dimensi di Java, kita menggunakan sinteks tipe datanya terlebih dahulu, lalu nama array-nya. Seperti contoh berikut. Di sini int menunjukkan bahwa array 2
adalah array 2 dimensi yang bertipe integer. Setiap baris array dideklarasikan dalam kurung kurawal dan dipisahkan oleh koma. Jadi 12, 10, 40 baris pertama, 13, 11, 41 baris kedua, 14, 12, 42 adalah baris ketiga. Untuk menampilkan array 2 dimensi, berikut adalah contoh kode yang bisa digunakan untuk menampilkan data dari array 2. Seperti pada contoh ini. Di sini kita menggunakan dua loop for. Loop pertama digunakan untuk mengiterasi setiap baris, dan loop kedua untuk mengiterasi setiap elemen dalam baris tersebut. Kita coba, dan berikut hasilnya. Oke, untuk yang kelima, kita akan membahas mengenai linked list. Linked list adalah salah satu implementasi dari interface list di Java yang memungkinkan kita menyimpan elemen dalam urutan tertentu. Linked list menyimpan elemen-elemen dalam bentuk node, yang setiap node-nya mengacu pada node berikutnya. Membuatnya sangat efisien dalam menambah atau menghapus elemen di tengah daftar. Oke, di sini kita akan mendeklarasikan sebuah linked list yang berisi angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Tapi sebelumnya, untuk menggunakan list di Java, kita perlu mengimpor kelas linked list dari pustaka java.util. Bagi yang belum atau yang baru saja menginstal NetBeans, berikut adalah kode salah satu contohnya untuk menampilkan linked list dengan elemen-elemen yang ada tersebut. Seperti kita lihat, linked list, integer list, new linked list. Ini mendeklarasikan sebuah objek linked list yang menyimpan data bertipe integer. Dan di bawahnya dengan list.add dalam kurung 10. Di sini kita menambahkan elemen-elemen 10, 20, 30, 40, dan 50 ke dalam linked list menggunakan metode add. Elemen-elemen ini akan disusun dalam urutan yang kita tambahkan. Dan untuk menampilkannya bisa menggunakan system out println. Kita akan coba, dan hasilnya seperti ini. Di sini kita dapat melihat bahwa linked list telah berhasil menyimpan angka-angka 10, 20, 30, 40, dan 50 dalam urutan yang kita tentukan. Salah satu keunggulan linked list dibanding array biasa adalah bahwa linked list memungkinkan kita untuk menambah dan menghapus elemen di tengah daftar dengan lebih efisien tanpa perlu memindahkan elemen-elemen lain. Namun, operasi seperti mengakses elemen berdasarkan indeks di linked list sedikit lebih lambat dibandingkan array, karena kita harus mengiterasi daftar dari awal. Jadi, itulah
cara sederhana mendeklarasikan dan menggunakan integer, string, array satu dimensi, array dua dimensi, dan linked list di Java. Sekian penjelasan dari saya. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.